Ya, ada. Oke. Ada mic, Bang. Cek. Itulah tadi beberapa hal yang telah disampaikan oleh pendampingnya Ibu Nuni Ernia dan disambung tadi oleh pembina OSIS Bapak Kaswadi SPD. Acara selanjutnya yaitu penyampaian profil madrasah yang akan dibawakan oleh Ibu Siliwarni Karim SPD MPD dengan moderator Pak Dirhamde SSI. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku yang saya cintai, masih semangat? Semangat. Bagaimana? Masih semangat? Semangat. Ya. Semangat. Jadi baik, anak-anakku, saya akan buka masker saya sebentar ya, supaya anak-anakku lihat siapa yang bicara pada saat ini. Halo. Sudah lihat? Jadi anak-anakku yang saya cintai, itu jangan diaktifkan speakernya. Nah, di mic-nya itu ada tertulis mute. Jadi jangan diaktifkan mute-nya ya, karena kalau aktif semua itu semua suara masuk. Ya. Ya baik. Saya akan membawakan profil madrasah MTS Negeri Sopen. Jadi Selayang Pandang MTS Negeri Sopen tahun 2020 yang beralamat di Jalan Liburan Mario Indah, Takalala. Baik anak-anak serta Bapak Ibu guru, orang tua wali siswa yang semuanya kami banggakan. Profil madrasah MTS Negeri Sopeng yang dikenal dengan MTS Negeri Takalala. Jadi dulu MTS Negeri Takalala, setelah ada perubahan nama menjadilah MTS Negeri Sopeng. MTS Negeri Sopeng itu salah satu-satunya MTS negeri yang ada di Kabupaten Sopeng. MTS Negeri Takalala ini didirikan pada tahun 1985. Yang dulunya filialnya dari MTS Lapa Riaja Bone. Dan status penegriannya sejak 25 Oktober 1993. Jadi luas tanah 5.436 meter persegi. Luas bangunannya 1.717 meter persegi.
Nah, MTS Negeri Sopeng sudah ada gedungnya yang berlantai 2. Jadi ada 3 kelas yang berlantai 2. Jadi nomor NPSN 60728622. Nomor NSM-nya 12173120001. Nah, unsur pendiri yang pertama yang mendirikan madrasah ini yaitu Bapak Haji Andi Asemangkona. Pada saat itu dia sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sopeng. Yang kedua, Dr. Andas Harta Sanjaya, waktu itu Camat Mario Riwawo. Yang ketiga, pendirinya Haji M. Said Bakar MBA sebagai pengawas pendais wilayah 1 Mario Riwawo. Nah, unsur pembina Bapak Samsudin Rahman BA, Bapak Abdul Qadir Epe BA. Jadi madrasah ini berstatus filial di kelas jauh dari Negeri Laparia Jabone yang kepalanya waktu dasar SK penegrian ini oleh Kepala Kantor Departemen Agama dan melantik Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Taklala yang definitif. Jadi yang sejak tahun 1094 sampai Juni 2002 Kepala Madrasahnya yaitu Dr. Andas Bapak Hanisman Naga. Baru setelah 2002 Juni 2003 Bapak Dr. Andas Haji M. Suyuti Padupai. Tahun 2003 sampai Desember 2009 Kepala Madrasahnya Bapak Andi Samsudin Rahman SAG. Dan pada tahun 2010 Januari sampai 2018 Bapak Alimin SAG MPDI. 16 Januari Februari sampai sekarang Kepala Madrasah yaitu Siliwangi Karim dan saya selaku Kepala Madrasah untuk anak-anak 2 tahun terakhir ini. Baik, selanjutnya jumlah pendidik dan tenaga pendidikan berjumlah 41 orang. Ada kepala tata usaha 1 orang, staf TU 6 orang, guru PNS dan satpam. Jumlah siswa pada tahun pelajaran 2019 sampai 2020 kelas 7 103 orang, kelas 8 175 orang, kelas 9 172 orang. Jumlah keseluruhan tahun pelajaran yang kemarin 500 peserta didik. Jadi anak-anakku sekarang jumlah peserta didik baru berjumlah 139. Dan kami berharap mudah-mudahan hari demi hari peserta didik bertambah 1 demi 1 sehingga nanti akhirnya mencapai jumlah siswa kita tidak bergeser dari tahun ini menjadi 500 peserta didik.
Baik, kita lanjutkan bagaimana inovasi MTS Negeri Sopeng. Inovasinya itu memiliki mobil jemputan siswa. Nah, karena ke sekolah atau tidak mengikuti pelajaran atau proses pembelajaran di sekolah atau di lingkungan madrasah. Jadi sekiranya nanti sudah normal, akan kembali kita aktifkan mobil jemputan siswa. Atau bagi anak-anakku yang tidak punya kendaraan atau yang kelas 7 yang sekarang harus dulu nanti kalau sudah kelas 8, 9 bisa sudah dibelikan motor sama orang tuanya, ya itu bisa digunakan ke sekolah. Dan apabila orang tua siswa atau orang tua anak-anakku bisa mengantar jemput anak-anakku ke sekolah, itu juga bisa tidak naik mobil jemputan. Dengan syaratnya bahwa anak-anak tidak boleh terlambat ke sekolah. Yang kedua, bagaimana penitipan tempat HP. Jadi anak-anakku nanti setelah berakhir pandemi ini tetap membawa HP. Karena pembelajaran seperti ini yang kita gunakan di sekolah. Tapi dengan adanya nanti penitipan tempat HP itu, setelah anak-anakku waktu istirahat tidak bisa menggunakan HP di luar jam pembelajaran. Jadi tetap Bapak Ibu guru mengontrol HP yang akan nantinya dibawa ke sekolah. Dan selanjutnya penitipan kunci motor siswa. Ya, ada namanya penitipan kunci siswa apabila nanti anak-anakku naik kendaraan seperti kakak-kakaknya yang kelas 8, 9, semua kunci motor itu dititip. Jadi tidak ada nanti anak-anakku peluang untuk berkeluyuran atau bolos keluar dari lokasi MTS Negeri Sopeng ini selama proses pembelajaran. Dan inovasi selanjutnya yaitu terbentuknya deklarasi penggunaan tumbler. Karena mengingat sekolah MTS Negeri Sopeng adalah sekolah memiliki sekolah yang sekolah sehat, makanya setiap siswa baik kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu membawa tempat nasi atau tempat air minum. Ya, ini adalah sebuah inovasi dari MTS Negeri Sopeng sehingga penggunaan air botol atau air aqua itu tidak digunakan di MTS Negeri Sopeng karena sudah kita deklarasikan yang namanya penggunaan tumbler. Tumbler itu yang namanya tempat air minum yang bisa diisi ulang. Jadi yang dijual di kantin memang sudah tidak ada air minum gelas. Ya, karena masing-masing siswa membawa tempat air minum dan tempat makanan atau bawa bekal dari rumahnya masing-masing. Jadi makanya terbentuk deklarasi penggunaan tumbler, deklarasi isi piringku. Yang masuk isi piringku itu bekal yang dari rumahnya yang tetap diperhatikan. Isinya 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Dan selanjutnya ada namanya ban sampah. Ya, nah ban sampah ini semua yang di depan kelas ada tempat sampah masing-masing dan sudah anak-anakku nanti diajari yang namanya sampah yang harus dipilah-pilah.
Dan pemanfaatan sampah ini juga bisa menghasilkan uang, ada bank sampahnya atau tempat sampah dan pengelola sampah. Jadi anak-anakku nanti yang kelas 7 itu bisa dijaring atau bisa masuk di kepengurusan setiap pokja-pokja yang ada di MTS Negeri Sopeng, karena memang Negeri Sopeng ini adalah sekolah sehat maupun sekolah ramah anak. Baik, bagaimana peran pemerintah komite sekolah di MTS Negeri Sopeng? Jadi pemerintah kecamatan, kabupaten, instansi terkait bersinergi dalam pengembangan madrasah. Dan yang kedua, masyarakat melalui komite sekolah telah bekerja sama menciptakan lingkungan sehat. Nah, berdasarkan analisis kondisi madrasah tersebut, upaya pembentukan karakter peserta didik, itu MTS Negeri Sopeng memberi kesempatan kepada peserta. Yang pertama harus kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memahami dan menghayati serta mengamalkan ajaran agamanya. Meningkatkan pengembangan keragaman minat dan bakat, serta kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan kinestik secara optimal. Mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan potensi fisik, kesadaran hidup sehat. Misalnya cuci tangan bersama, berdoa bersama, sarapan bersama, minum tablet tambah darah, minum air pakai tumbler, sikat gigi bersama. Nah, MTS Negeri Sopeng, anak-anakku sekalian, sebelum pandemi ini itu sudah kami galakkan seperti ini. Cuci tangan, hanya yang sekarang ya ibu guru harus pakai masker dan anak-anakku. Jadi yang selainnya itu sudah ada atau sudah kita berlakukan di MTS Negeri Sopeng, karena memang mengingat sekolah kita adalah sekolah sehat. Dan anak-anakku perlu ketahui sekolah kita ini kemarin sudah 2 kali menjuarai lomba UKS sekolah sehat tingkat provinsi, juara 2. Kemarin kita mau ikut untuk meraih juara masa pandemi ini. Tapi itu tidak mengurangi niat, tidak mengurangi semangat anak-anakku, baik yang calon siswa baru maupun yang lama, tetap memelihara namanya kesehatan sekolah dan beserta lingkungan. Yang selanjutnya, menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, inovasi, gembira, dan menyenangkan. Nah, apa program madrasah unggulan? Madrasah unggulan itu memiliki program pelayanan pendidikan yang standar pelayanan minimal, yaitu yang pertama salat berjamaah. Anak-anakku mulai kelas 7, 8, 9 berjamaah salat duhanya, salat duhurnya, dan salat Jumat berjamaah juga. Yang kedua zikir bersama. Ada namanya zikir bersama Jumat sedekah. Nah, zikir bersama ini 1 kali sebulan dilakukan untuk penolak bala bagi keluarga besar MTS Negeri Sopeng dari bencana-bencana. Jadi makanya kita zikir bersama pada hari Jumat. Dan ada namanya Jumat sedekah, dengan tujuan bahwa anak-anakku diharapkan mulai dini atau mulai belajar di MTS sudah bisa diajarkan bersedekah. Dan yang ketiga yaitu 1 langkah bebas sampah. Jadi anak-anakku sebelum masuk gerbang sudah ada
memegang sampah. Jadi sampah itu di madrasah sampah daun yang terlalu banyak karena memang sekolah kita rindang, banyak pepohonan, dan setelah berjatuhan, ya anak-anakku melangkah 1 langkah, 2 langkah, dia memungut sampah baru menempatkan ke tempat sampah yang memang sudah ada labelnya. Sehingga anak-anakku sudah diajarkan memilah-milah sampah. Nah, selanjutnya ada literasi Al-Quran. Ya, baca surah pendek sesuai masing-masing mapel. Nah, setelah nanti suasana normal, anak-anakku itu surah-surah pendeknya dihafal. Setiap belajar matematika ada surah pendek yang dihafal. Bahasa Indonesia ada surah pendeknya. Ya, begitupun mapel yang lain. Selanjutnya menjadi juara di berbagai kegiatan lomba, baik tingkat kota, provinsi maupun nasional. Dan struktur kurikulum ke-13 dan UMBN BK, USBN BK, UNBK. Jadi pembelajaran di sini struktur kurikulum ke-13-nya dan semua ujian yang kita lakukan berbasis komputer. Dan tentunya anak-anakku akan mahir nantinya karena selama nanti pembelajaran daringnya ini atau pembelajaran jarak jauh itu menggunakan online. Jadi nanti setelah situasi normal kembali juga pada saat online juga. Nah, eskul di sini bermacam-macam, ada eskul pramuka, drum band, pencak silat, itu selalu mendapat peringkat terbaik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi. Dan insya Allah kita lanjut ke nasional. Nah, tentu anak-anakku yang mengetahui atau lebih mengenal MTS Negeri Sopeng, baru-baru kita meraih juara tingkat se-Indonesia Timur itu juara umum drum bandnya. Ya, jadi berdoa saja anak-anakku supaya aktif kembali di sekolah. Anak-anakku nanti latihan semua eskul yang ada di MTS Negeri Sopeng. Jadi baik pramuka, pencasilat, drum bandnya itu selalu mendapat juara. Nah, bagaimana sarana prasarana? Tentu ada ruang belajar representatif. Ada nanti beberapa rombel dan ada wali kelasnya. Laboratorium IPA punya, ada laboratorium IPA-nya. Nanti anak-anakku belajar IPA di ruang laboratorium IPA. Ada perpustakaan, ada sarana ibadah, ada lapangan olahraga. Lapangan olahraga biasa juga digunakan sebagai lapangan upacara. Ada juga di lapangan olahraga itu ada basket, ya bisa nanti anak-anakku yang minat tersedia sarananya. Ruang UKS, ya ruang UKS atau PMR. Ruang UKS itu sudah sudah standar lah di situ tentang kesehatan. Ada pembina UKS yang akan diajarkan nanti oleh pembina UKS tersendiri. Jadi selanjutnya ada ruang keterampilan. Ya, ruang keterampilan di situ ada hasil karya anak-anakku nanti disimpan di ruang keterampilan tersebut dan bisa juga diajarkan bagaimana keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya anak-anakku. Dan ada kantin. Kantin ini dapat memenuhi kebutuhan siswa-siswi. Toilet dan aliran air. Nah, baik bagaimana visi dan misi MTS Negeri Sopeng? Visinya terwujudnya madrasah yang berkualitas dengan mengembangkan sumber daya manusia yang berprestasi
berakhlak mulia, islami, lingkungan yang bersih dan rindang. Nah, itu visi misi yang harus kita capai anak-anakku sekalian bersama guru dan pembina yang ada di MTS Negeri Sopeng. Ada struktur kurikulum MTS Negeri Sopeng. Mata pelajaran 14 mata pelajaran, di mana pendidikan kecakapan hidup dan pengembangan diri. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada tingkat SMP MTS merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Jam pembelajaran setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur, dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Jadi alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 40 menit. Jadi anak-anakku nanti belajar dalam alokasi waktu itu adalah 40 menit. Jadi 1 tahun pelajarannya 2 semester. Jadi waktu belajar tadi ya Ibu sudah jelaskan, diawali dengan kegiatan pembiasaan sebelum memulai pembelajaran, membaca surah pendek dari semua mapel masing-masing. Jadi tentunya yang namanya pembiasaan yang dilakukan di MTS, salat duhanya, salat duhurnya, salat Jumat berjamaahnya, itu dalam rangka pembentukan karakter anak-anakku. Nah, sehingga nanti mulai kelas 7 sampai kelas 9 itu sudah dibentuk karakter anak-anakku semuanya. Dan kami bersyukur setelah pembiasaan ini dilakukan, ya tentunya minimal kegiatan salat anak-anakku di rumahnya tidak disuruh kembali dengan orang tuanya. Jadi sudah ada pembiasaan siswa. Ya oke. Upacara pengibaran bendera setiap hari Senin dan pembiasaan menyanyikan lagu mars dan himne madrasah. Jadi nanti ada namanya lagu mars dan himne madrasah. Nanti suatu waktu atau selama kegiatan MOS ini atau Matsama ini akan nanti diperdengarkan lagu mars atau lagu madrasah. Ya. Baik, kegiatan pengembangan diri. Ada program bimbingan dan konseling. Ada bimbingan pribadi, ada bimbingan sosial, ada bimbingan belajar, ada bimbingan karir. Ada juga kegiatan pembiasaan tadi, ada rutin, ada terprogram, ada keteladanan, ada yang spontan. Maksudnya spontan itu tidak terprogram. Itu disesuaikan dengan kondisi madrasah kita. Nah, program ekstrakurikuler pramuka tadi, PMR, UKS, futsal, pencaksilat, drum band. Seni membaca Al-Quran. Ya, bisa dilatihkan marawis, ada hadro, nasyid, bimbingan ilmu tajwid, dan bimbingan tilawah. Nah, masing-masing kegiatan ini akan dimonitori atau diajarkan oleh Bapak Ibu guru kita yang memang tugas dalam pembimbingan ini. Nah, baik, Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, MTS Negeri Sopeng. Dilihat dari prestasi-prestasi yang ada di MTS Negeri Sopeng, ya alhamdulillah kami bisa bersinergi dengan pemerintah kabupaten
dalam hal ini setiap ada event atau lomba, kita selalu ikut kegiatan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, dan itu selalu MTS ikut dalam kegiatan tersebut dan alhamdulillah selalu dapat juara. Nah, di kegiatan prestasi ini ada prestasinya pramuka. Kalau prestasi pramuka tidak bisa terhitung lagi yang namanya piala, yang namanya piagam, semuanya itu kita dapatkan. Dan alhamdulillah selalu dapat juara 1 pramukanya. Dan tentunya anak-anakku yang kelas 7 ini adalah calon-calon peserta yang berprestasi. Jadi nanti setelah pandemi akan juga dilatih untuk meraih prestasi baik di pramuka itu. Jadi kami yakin bahwa calon siswa baru ini nantinya akan kita bina, kita bentuk karakternya maupun bakat dan minatnya. Jadi dipilih sesuai dengan minat yang akan dilakukan oleh anak-anak kita nantinya. Nah, baik anak-anakku sekalian, masih ada prestasi di lomba sekolah sehat. Tadi Ibu sudah jelaskan, sudah juara 1 tingkat SMP MTS, sudah 3 tahun terakhir ini sudah juara 1 terus. Jadi mulai di tahun 2017, ya 18, 19 juara 1 lomba sekolah sehat tingkat SMP MTS di Kabupaten Sopeng itu sudah 3 kali juara. Ya, sekarang juara 1 lomba sekolah sehat tingkat SMP MTS tahun 2018. Ya, itu juga sudah juara 2 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi nanti insya Allah ketiga kalinya ini ya itu tadi terkait dengan masa pandemi COVID-19 sehingga tertunda penilaiannya sehingga tidak bisa lanjut lagi untuk penilaian. Nah, ada juga yang namanya Olimpiade dan kompetensi sains madrasah. Jadi anak-anakku sekarang itu ada namanya Olimpiade dan kompetensi sains madrasah. Kalau di tingkat SMP namanya Olimpiade. Waktu anak-anakku juga di SD yang ranking 1 bisa mewakili misalnya Olimpiade. Baik Olimpiade sains maupun seni. Jadi mulai Olimpiade itu setara dengan yang dilakukan oleh SMP juga. Jadi kadang kita bersinergi dengan SMP, lomba Olimpiade pencaksilat, olahraga, SMP lakukan, MTS juga lakukan. Namun selalu kita meraih juara tersebut. Jadi baik anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, serta orang tua siswa yang masih setia mendampingi anak-anaknya, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas partisipasi orang tua siswa yang sempat mendampingi anak-anakku selama Matsama ini. Karena dalam ini Matsama itu bertujuan ada selain silaturahim kepada siswa, orang tua siswa, itu juga adalah pembentukan karakter-karakter 3 hari ke depan. Jadi anak-anakku diharapkan nantinya mengikuti kegiatan Matsama ini sampai 3 hari ke depan. Nah, di situ nanti anak-anakku dilihat kedisiplinannya, kehadirannya, termasuk disiplin berpakaian yang sudah
mengambil baju. Jadi pakai baju tanah, baju putih biruta untuk ikut sama ini. Bagi yang tidak ambil baju atau yang belum jadi baju dan rapi. Dan tentunya anakku juga di rumahnya mengikuti matsama ini, ya di situ ada pembelajaran disiplin. Di kursi jangan dia jaringannya.